pada hari ini dan tentunya ini menjadi ini menjadi kegiatan kita bersama untuk ikhtiar kita untuk menjadi lebih baik lagi, untuk menjadi individu yang lebih baik lagi. Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya di Sallallahu yaumil alaihi akhir nanti. Amin, amin ya robbal alamin. Sebelumnya yang sama-sama kita hormati di sini ada konsultan resmi Pentur Lombok yang saya hormati juga tim dari konsultan Pentur Lombok dan yang sama-sama kita hormati ada Kak Wansyah sebagai pemantik kita pada hari ini yang tentunya nanti akan memberikan kita banyak insight, banyak pengetahuan tentang tema pada hari ini yaitu ciri-ciri dari orang yang bertakwa. Di sini juga sudah bergabung bersama kita para peserta, kemudian ada Kak Wahida dan lain sebagainya. Sembari kita menunggu. Baik, marilah kita buka tadabur pada pagi hari ini dengan sama-sama melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya di sini saya langsung berikan waktu kepada Kak Wawansyah untuk memberikan kita materi terkait dengan wasallam. tema kita pada pagi hari ini yaitu ciri-ciri dari orang yang bertakwa. Kepada Kak Wawansyah waktu dan tempat disilakan. Baik, terima kasih Kak Hayati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi Yang wabarakatuh. sama-sama kita hormati eh, tim Pentur Lombok ya, konsultan Pentur Lombok ya. Teman-teman sekalian, para peserta romantis, ustadz-ustazah sekalian yang sempat hadir di waktu subuh ini, alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Eh, saya panggil apa ini ya? Teman-teman Ustaz Ustazah gitu ya. Alhamdulillah di waktu subuh ini yang penuh berkah ini kita dikumpulkan oleh Allah SWT dalam majelis online ya. Mudah-mudahan keberkahan tetap meliputi kita semua. Meskipun ada hadisnya ya. Ya ini barangkali salah satu tanda kehebatan Rasulullah SAW tidak menyebutkan secara eksplisit ya tentang hadis ini apakah online atau offline. Siapa yang membaca Al-Quran dan mengkajinya ya, di rumah-rumah Allah SWT, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah ya, di rumah-rumah Allah SWT. Ini mungkin di online gitu ya, tidak di rumah Allah SWT secara hakiki gitu ya. Berdasarkan hadis ini. Yatluna kitab Allah wa yatadarasunahu bainahum. Mereka membaca kitab Allah SWT dan mengkajinya, mentadaburinya. Maka akan Allah berikan 4 keutamaan, Masya Allah. Ya, mudah-mudahan kita mendapatkan ini sekali lagi ya, meskipun kita tidak online atau di rumah Allah SWT secara langsung. Gitu, melalui ya, sarana yang disediakan oleh Pentur Lombok di waktu subuh ini. Yang pertama adalah nazalat alaihimus sakinah. Kata Rasulullah SAW, Allah akan berikan ketenangan di dalam hatinya. Iya. Banyak orang rela membayar mahal, mengeluarkan harta yang banyak untuk mendapatkan sebuah ketenangan. Tetapi resep yang sederhana, mudah dari Rasulullah SAW, berkumpul di sebuah majelis, membaca dan mengkaji ayat-ayat Allah SWT. Ya, mudah-mudahan kita mendapatkan ini. Ya, sekali lagi ya, ketenangan di dalam hati-hati kita. Yang kedua kata Rasulullah SAW adalah wa ghasyiathum rahmah. Allah akan berikan kasih sayangnya, rahmat Allah SWT, ya, rahmat Allah SWT. Ya terima rahimakumullah, apa yang kita cari kalau bukan rahmat Allah SWT? Apa yang kita kejar, ya, rela mengeluarkan sekali lagi harta yang banyak, ya, uang yang banyak, agar kita mendapatkan
dunia ini misalnya. Ya, sebagaimana Rasulullah SAW mengatakan buat ya, meskipun semua orang ya, meskipun semua orang membenci kita atau mungkin semua orang menyayangi kita, tetapi kita tidak mendapatkan cintanya Allah SWT, kasih sayangnya Allah SWT, ya buat apa? Ya, buat apa sekali lagi ya? Kalau kita tidak mendapatkan cintanya Allah SWT. Meskipun semua sekali lagi ya, semua orang datang untuk mengagumi kita, mencintai kita, tetapi murka Allah SWT yang kita dapatkan, maka naudzubillah min dzalik ya. Kita berlindung dari hal demikian. Ya, tentu lebih baiknya kita mendapatkan cinta Allah dan juga cinta makhluknya. Nah, yang ketiga adalah wahafatumul malaika. Eh, saya belum masuk ke materi ya, masih pengantar. Wahafatumul malaika. Yang ketiga adalah para malaikat, masya Allah ya. Malaikat mengikuti kita, mendoakan kita, menaungi kita. Ya, di waktu subuh ini waktu yang penuh berkah untuk berdoa, dan yang mendoakan kita adalah para malaikat-malaikat Allah SWT yang mulia. Dan yang terakhir adalah wa dzakarahumullahu fiman indah. Ya, disebut oleh Allah SWT di majelis Allah SWT. Ya, bayangkan nih ya, Bunda Alisa, Masya Allah ya, disebut namanya atau Pentur Lombok disebut ya, bahwa travel umroh terbaik terpercaya itu se-Indonesia misalnya atau se Asia misalnya gitu kan adalah Pentur Lombok, diumumkan di apa namanya, di televisi dan sebagainya, media sosial gitu. Betapa bahagianya kita. Nah, ini yang menyebut kita adalah Allah SWT, zat yang maha menguasai seluruh alam ini, yang menyebut nama kita, nama Kak Hayati, nama Kak Puna misalnya, nama Kak Wahida, dan semua kita disebut. Ya. Betapa sekali lagi bahagianya, beruntungnya orang-orang tersebut. Nah, mudah-mudahan empat keutamaan ini kita dapatkan dalam pertemuan online kita pada waktu subuh yang penuh berkah ini. Amin ya rabbal alamin. Baik, Bismillah ya. Dan kita belajar bersama. Mohon saya dikoreksi nanti, Ustazah Wahida, Ustazah Puna, dan yang lain. Apa yang saya sampaikan ini, kalau ada kesalahan, kekeliruan, mohon diperbaiki. Alhamdulillah, kita langsung masuk ya. Materi kita hari ini bisa ya. Bisa di next. Baik. Tadabbur Quran surah Az-Zariyat ya. Saya tidak berani mengatakan ini tafsir ya, karena saya bukan ahli tafsir, dan untuk membahas tentang tafsir butuh ilmu yang khusus gitu ya. Maka mudah-mudahan kita coba untuk tadabbur ya, memahami ya, barangkali bisa saling mengingatkan ya betapa pentingnya tadabbur ini, karena Al-Quran diturunkan bukan hanya untuk dibaca, dihafal, tapi untuk dikerjakan, diamalkan. Watul iman rahimakumullah, di surah Az-Zariyat ayat 15 sampai 19 ini Allah menyebutkan tentang ciri-ciri orang yang bertakwa ya. Ciri-ciri orang yang bertakwa. Kita coba baca ayat 15 sampai 19 ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal muttaqina fi jannati wa 'uyun. Akhidina ma atahum rabbuhum. Innahum kanu qabla dzalika muhsinin. Kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Wa bil ashari hum yastaghfirun. Wa fi amwalihim haqqul lis-sa'ili wal mahrum. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa berada di dalam taman-taman surga dan mata air. Mereka mengambil apa yang diberikan Tuhan mereka dan dari kepada mereka. Sesungguhnya mereka sebelum itu, ya, yaitu di dunia, adalah orang-orang yang berbuat baik. Mereka sedikit sekali tidur pada waktu malam, dan pada akhir malam mereka memohon ampunan kepada Allah, dan pada harta benda mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak meminta. Baik, kita coba tadabur per ayat ya. Kepotong ya. Baik, di ayat 15 Allah SWT berfirman, Innal muttaqina fi jannati wa uyun.
Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa berada di dalam taman-taman surga dan mata air. Masya Allah ya. Dan ini Allah menyebutkan orang bertakwa. Sekali lagi orang bertakwa di dalam ayat-ayat Allah SWT ini kurang lebih ada 232 kata katanya. Di dalam tafsir Al-Misbah itu disebutkan ada sebuah penelitian yang mengkaji tentang tafsir Al-Misbah ya, karya Quraisy Shihab ya. Itu 232 kata takwa dengan segala maknanya, dengan segala kondisi dan tempat surat-surat dan ayat yang disebutkan. Ya. Dan ayat yang sama dengan redaksi ini juga begitu banyak ya. Innal muttaqina fi jannati wa uyun yang maknanya kurang lebih sama. Atau di surat At-Tur misalnya, innal muttaqina fi jannati wa na'im. Ya, yang maknanya kurang lebih sama, berada dalam taman-taman surga atau sungai-sungai bagi orang bertakwa tersebut. Atau di surat yang sama di yang lain di Al-Qamar misalnya. Ya, innal muttaqina fi jannati wa nahar. Ya, Masya Allah. Sungguhnya orang-orang bertakwa berada di dalam sungai-sungai dan seterusnya. Karena memang takwa ini Masya Allah ya adalah puncak sebuah ketaatan atau pengabdian penghambaan kita kepada Allah SWT. Ya, jadi arah muara semua aktivitas amal-amal yang kita kerjakan ini adalah tentang ketakwaan. Termasuk ibadah puasa yang sedang kita jalani saat ini adalah hasilnya nanti akan melahirkan orang-orang bertakwa. Ya, tidak mudah memang tidak mudah, tapi sekali lagi maka balasannya sesuai dengan apa yang menjadi usaha dan ikhtiar kita. Sekali lagi takwa ini adalah puncaknya. Ya. Nah, di ayat yang lain Allah juga menyebutkan di surat Al-Baqarah, ya ayuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum ya walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi aktivitas-aktivitas ibadah kita, penyembahan kita kepada Allah SWT sekali lagi la'allakum tattaqun. Ya. Maka ini momen Ramadan ini pas sekali la'allakum tattaqun gitu. Dengan ayat ini ya. Ini luar biasa ayat 3 ayat yang disebutkan ciri-ciri orang bertakwa ini sekali lagi sangat relevan dengan Ramadan yang sedang kita jalani ini. Ya. Sangat sekali ya, sangat relevan dengan Ramadan yang kita sedang jalan ini. Menjadi orang yang bertakwa. Ini satu. Yang kedua, ayat ini 3 ciri-ciri orang yang bertakwa yang disebutkan di ayat ini juga teman-teman sekalian dirahmati Allah SWT ya, menyebutkan bukan hanya tentang kesolehan pribadi, gitu ya. Ya. Bukan hanya tentang soleh secara pribadi, tapi juga sosial, gitu ya. Sosial. Ya. Nah, ini dua ayat pertama, ayat 17 18 nanti berbicara tentang secara pribadi. Nanti kita lihat. Tentang takwa sekali lagi ya. Begitu banyak ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala balasan bagi orang-orang bertakwa. Di surat Al Imran misalnya ya. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh uiddat lil muttaqin. Balasannya sekali lagi ya. Tentang surga juga bagi orang-orang bertakwa. Maka ini ikhtiar kita, mujahadah kita untuk mencapai derajat takwa ini butuh ya, effort, usaha yang besar gitu. Karena sekali lagi balasannya bukan bukan main-main gitu ya, bukan kipas angin, bukan eh, harta dunia dan seterusnya. Tapi puncak kenikmatan yaitu surga Allah SWT dan di dalam surga insya Allah kita akan melihat wajah Allah SWT dan inilah sekali lagi puncak kenikmatannya. Ya, melihat wajah Allah SWT ya, hilang semua ya kenikmatan-kenikmatan lain atau mungkin kita di dunia menjadi orang mohon maaf gitu ya, menderita, susah gitu. Tapi ketika memasuki surga maka seolah-olah penderitaan, kesusahan itu hilang seketika. Tidak pernah merasakan yang namanya susah ketika kita masuk surga. Ya, Masya Allah. Mudah-mudahan kita bisa masuk surga ini ya, bareng Pinter Lombok bersama-sama, ya, saling mendoakan, Masya Allah. Ah, apa makna takwa yang pada umumnya kita kenal adalah menjalankan segala apa yang Allah perintahkan, apa yang menjadi larangan Allah SWT. Ya. Al-imtisalu ya, amirillah wajitinabu nawahihi. Ya. Melaksanakan apa yang Allah perintahkan dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah SWT. Ya tentu banyak definisi takwa yang disebutkan oleh para ulama kita, para guru-guru kita ya. Ibnu Abbas pun menyebutkan adalah takut berbuat syirik, ya itulah makna takwa. Ya, dan takut berbuat syirik kepada Allah dan selalu mengerjakan ketaatan kepadanya. Ada juga yang menyebutkan takwa berarti penghalang, ya, membuat penghalang antara kita dengan neraka jahanam ya, dengan dosa dan maksiat. Ada yang menyebutkan takwa itulah adalah takut.
Ibarat engkau berjalan di atas bara api katanya. Apa yang kau kerjakan, apa yang akan kau lakukan, maka kita akan berjalan dengan begitu hati-hati dan bahkan cepat, ingin cepat selesai. Maka itulah ketakwaan. Nah, eh, ya mudah-mudahan kita juga bisa bertakwa dimanapun kita berada, atau apapun kondisi kita, atau siapapun kita. Saya sebagai guru misalnya, ya, kalau takwa diliputi oleh semua kondisi tempat, maka masya Allah ya negeri kita akan menjadi negeri yang Allah berkahi. Takwa entah itu sebagai pedagang, sebagai mahasiswa, sebagai pelajar, sebagai guru, sebagai pebisnis dan seterusnya. Ya, betapa berkahnya negara kita atau kita kehidupan kita. Sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsuma kunta. Ya, bertakwalah kamu di mana kalian berada, di mana saja kalian berada. Nah, mudah-mudahan sekali lagi ya, ini ikhtiar kita bersama. Ya, tentu kita manusia biasa, tidak luput dari dosa dan maksiat. Maka takwa bukan berarti tidak berdosa, gitu ya. Bukan berarti tidak ada berdosa. Tapi orang bertakwa adalah orang yang cepat menyadari kesalahannya dan segera memohon ampun kepada Allah SWT. Ya, salah satu karakter orang bertakwa adalah di ayat yang lain di surah Al-Imran. Ya, ketika dia berdosa maka dia dengan cepat bertaubat kepada Allah SWT. Next ya. Saya. Baik, kita masuk di ayat yang ke-16. Akhidina ma atahum, ya, mereka mengambil apa yang diberikan Tuhan kepada mereka. Akhidina ma atahum rabbuhum. Ya, mengambil ada yang mengartikan mengambil dengan tangan, ya. Atau makna yang lain juga mengambil maksudnya ridho, ya, suka dengan apa yang Allah telah berikan kepada mereka. Ya. Innahum kanu qabla dzalika muhsinin. Ya. Sesungguhnya mereka sebelum itu, ya ketika di dunia adalah mereka orang-orang yang suka berbuat baik, berlaku ihsan. Ihsan ini ada dua, ya. Ihsan kepada Allah dan ihsan kepada makhluk Allah SWT, kepada manusia atau yang lainnya. Nah, ihsan kepada Allah SWT sebagaimana hadis yang sering kita dengar, ya, anta'budullaha ka'annaka tarahu. Beribadalah kepada Allah SWT seolah-olah engkau melihatnya. Ka'annaka tarahu. Dan ini mungkin uh, derajat paling tinggi gitu ya, agak susah kita mencapainya. Maka beribadahlah dan yakinlah bahwa Allah engkau melihat engkau, ya. Fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Ya, maka beribadahlah seolah-olah sesungguhnya Allah Maha melihat kalian. Rawahu Muslim. Nah, ini teman-teman sekalian, ya, ambil ya di surga itu masya Allah pasti puas katanya ya. Di surga itu pasti puas, ya, ambil atau pasti ridho gitu. Tidak ada istilah tidak enak di surga itu ya. Inna hada la rizquna ma lahu min nafad. Ya, inilah rizki yang Allah berikan ini yang tidak akan habis-habisnya. Ini untuk orang bertakwa juga disebutkan oleh Allah di surat As-Sad itu ya. Ayat 54 dan sebelumnya ya, dari ayat 49, 50, 51, 52 tentang untuk orang-orang bertakwa bagaimana kondisi surga, ya. Ada jannati adn, ya, surga adn, ya, ada mohon maaf ada bidadari dan seterusnya disebutkan di ayat-ayat seterusnya oleh Allah SWT, ya, yang umurnya sebaya dan seterusnya. Nah, ini masya Allah, inna hadza la rizquna ma lahu min nafad. Ya. Tidak akan habis-habis, ya. Tidak ada kondisi yang tidak enak lah pokoknya di surga masya Allah ya. Ya, yang tidak terbayang oleh pikiran, yang tidak pernah terlihat oleh mata gitu. Bahkan tidak pernah terbesit pun dalam hati. Itulah surga. Adapun yang Allah sebutkan hanya itu sebagian gambaran saja. Tapi kenikmatan yang asli hakikinya jauh lebih dahsyat. Ya. Nah, ini maka kita berusaha sekali lagi ya, berikhtiar. Ya, mudah-mudahan kita bisa masuk surga ini bersama Pinter Lombok nih ya, masya Allah. Di bawah kita umroh, nah, sekaligus masuk surga, masya Allah. Ada ada travelnya ada ke surga ya. Masya Allah. Baik, barang pintu Lombok ke surga Allah SWT. Baik. Nah, ini ayat 16 ya. Mereka mengambil apa yang diberikan Tuhan kepada mereka. Sesungguhnya mereka sekali lagi sebelum itu di dunia berlaku ihsan, ihsan kepada Allah SWT. Ya, beribadah semaksimal mungkin, seoptimal mungkin kita kerjakan. Ya. Ka'annaka tarahu, ya, seolah-olah engkau melihat Allah SWT. Atau kalau tidak yakin, tidak bisa dan tidak mungkin barangkali ya, maka yakinlah bahwa Allah melihat kita. Baik, lanjut.
ayat ke-17. Nah, bagaimana karakter mereka orang-orang bertakwa ini yang penting kita coba cermati bersama. Allah sebutkan ada 3 ciri-ciri orang bertakwa di ayat ini ya, di surah Az-Zariyat ayat 15 sampai 19 ini. Yang pertama, kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Ya, mereka sedikit tidur pada waktu malam, Masya Allah. Sedikit tidur pada waktu malam. Ada 2 maknanya ini ya. Memang satu sedikit tidur, ya sedikit tidur gitu ya. Dipakai untuk beribadah kepada Allah SWT tentunya. Yang kedua, eh, setiap malam itu meskipun sedikit mereka pakai untuk beribadah, ya. Sekali lagi sedikit tidur yang pertama, yang kedua sebisa mungkin setiap malam itu ya meskipun waktunya sedikit mereka pakai untuk beribadah maksudnya. Bisa dibedakan ini ya. Sedikit tidurnya artinya panjang ibadahnya atau sedikit dia pakai untuk ibadah tapi tetap ibadah. Mau pilih yang mana ini? Gitu. Di antara 2 ini pilih yang nomor 1 gitu, Masya Allah gitu. Kalau Kahyati kayaknya bisa nomor 1. Kalau saya nomor 2 aja. Ya, meskipun sedikit-sedikit gitu ya, tapi tetap ibadah di akhir malam itu. Ya, meninggalkan kelezatan tidur, Masya Allah. Betapa enaknya kita tidak tidur jam itu gitu ya. Nah, betapa enaknya selimut kita ya, jam-jam rawan gitu ya, Masya Allah. Tapi mereka bangun di waktu malam. Nah ini sekali lagi yang saya sebut tadi, ini pas sekali momennya Ramadan gitu ya. Orang sudah bangun mungkin dari jam 2 gitu, ya. Kalau saya di rumah mertua itu udah bangun jam 2 masak gitu, Masya Allah. Ya, jam 3 ada yang bangun jam 4 gitu. Ya, saya kira tidak ada yang bangun jam 5 gitu kan, kecuali mungkin anak kecil gitu atau mungkin tidak puasa. Nah ini mereka meninggalkan kelezatan tidur untuk bangun di waktu malam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, apalagi di daerah-daerah yang dingin barangkali gitu ya. Ya, kita belum pernah merasakan ini. Kak Aliza apa Ustazah Alisa mungkin tahu kondisinya di daerah yang dingin gitu ya. Bangun jam 4 jam 3 waktu subuh sebelum subuh gitu. Dingin, wah tantangannya luar biasa. Ya. Saya biasa tinggal di daerah panas gitu. Tiba-tiba bangun di waktu dingin di ya, dekat Sembalun kaki Gunung Rinjani itu atau di Lenek ya, tepatnya di Lenek itu. Masya Allah itu ujiannya besar sekali. Megang air aja takut gitu. Ya. Nah, ini Masya Allah inilah sekali hamba-hamba Allah SWT yang Allah ganjar dengan surga itu pantas gitu ya. Mereka berjuang menaklukkan nafsu mereka gitu. Kemudian mereka bangun di tengah malam untuk bermunajat, berdoa, beribadah kepada Allah SWT. Meninggalkan sekali lagi kelezatan tidurnya. Yang pada umumnya manusia hampir semuanya sedang dalam kondisi tidur. Karena memang jam tidur gitu. Tapi mereka memilih untuk bangun dan beribadah kepada Allah SWT. Ya, bangun untuk menghidupkan malam dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kata para ulama sangat ini ya. Salat malam ini sangat apa namanya ya? Membantu kita untuk menjaga keikhlasan. Ya, bukti keikhlasannya itu sangat terbukti gitu. Karena tidak ada orang selfie, tidak ada orang foto-foto ya, share ke Facebook, ke Instagram saya sedang tahajud gitu. Nah, ini kayaknya susah kita ketemu gitu ya. Ya. Ini bentuk keikhlasannya luar biasa, menangis meneteskan air mata ya. Saya lagi nangis guys, lagi ya nginget dosa-dosa saya gitu. Nah, saya kira ya kalaupun ya mohon maaf gitu, kalau bukan karena online venture pada subuh ini barangkali kita sedang off gitu, HP segala macam subuh atau sebelum subuh itu. Karena kita sekali lagi ya sayang kalau dilewati, sayang sekali kalau dilewati dengan scroll-scroll yang tidak penting. Nah, ini di waktu ya malam sekali lagi ya. Atau di ayat yang lain yang sangat populer ya, ya ayyuhal muzammil, ya wahai orang-orang yang berselimut bangunlah, ya. Qulillahu apa qumil laila illa qalila. Ya, bangun di sepertiga malam atau mungkin sedikit bagian darinya untuk apa? Ya untuk sholat malam. Ya, untuk sholat malam. Kata Syekh Amr Khalid ya dalam buku beliau Khawatir Qur'aniyah, sholat malam adalah bekal katanya ya. Bekal apa? Ya, tantangan hidup ini berat gitu. Banyak godaannya, banyak ujiannya, baik dalam keluarga kita, ada anak-anak kita, ada istri kita, ada suami kita, barangkali gitu ya. Ya. Ada pekerjaan kita, ada tugas-tugas kita, ada dakwah kita. Ini berat sekali ujiannya kalau kita hitung-hitung.
Maka bekal untuk menyiapkan itu, melawan itu adalah ya sholat malam kata Syekh Abdul Khalid. Ya, bekal sekali lagi ruhiyahnya itu. Orang yang hidup ruhiyahnya sehat hatinya, masya Allah. Maka dia seberat apapun ujian itu dia akan mampu untuk mengelolanya. Karena sekali lagi dia punya bekal. Ya. Dan ini ayat ini turun di surat Al-Muzammil ini, masya Allah, untuk para sahabat saya itu dan Rasulullah SAW yang sedang berjihad fisabilillah. Mereka coba apa kaitannya jihad dengan sholat malam? Ya. Jihad mereka jihad pedang, jihad perang, jihad kita. Kalau jihad kita ya jihadnya ya menuntut ilmu dan seterusnya. Ya. Nah, jihad paling tinggi adalah jihad dengan peperangan dengan kita itu dengan pedang. Tapi Allah sebutkan bekalnya adalah ya, sholat malam. Maka ya, kehidupan kita untuk menghadapinya juga ya bekalnya adalah sholat malam. Ya. Yang tentu ujiannya tidak lebih berat daripada sahabat dan Rasulullah SAW. Maka mudah-mudahan kita termasuk ya orang-orang yang menghidupkan malam, ya terutama sholat-sholat malam kita. Dan Allah berikan pahala besar. Bahkan Allah beri garansi untuk diijabah, dikabulkan doa. Ya, masya Allah. Siapa yang bangun di tengah malam kemudian mereka membaca doa ya, la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Kata Allah SWT. Kemudian mereka berdoa memohon ampun atau berdoa pada umumnya, maka Allah kabulkan doanya. Dan tentu lebih baik kalau lanjut dengan sholat malam. Itu baru bangun saja belum sholat, apalagi lagi sholat. Itu masya Allah. Nah, ini. Bangun aja dulu, ucapkan doa tadi, kemudian angkat tangan, Allahumma gfirli, atau doakan apa yang menjadi hajat kita. Ini sebelum sholat, ya sebelum sholat. Apalagi dikerjakan dengan sholat lagi, doa lagi, masya Allah. Ya berlipat-lipat. Ini masya Allah. Ini luar biasa, ya. Ini saya mohon di stop ya kalau waktunya habis kak. Takut kelewatan. Kanu qalilan minal lail ma yahjaun. Dalam At-Tibyan ya, kitab At-Tibyan ya, fi hamalatul Quran, sarful mu'min qiyamul lail yang ditulis oleh Imam An-Nawawi. Ya, sarful mu'min qiyamul lail, kemuliaan seorang beriman itu adalah qiyamul lail, salat malamnya. Ya, salat malamnya. Masya Allah. Ya, kita doa mudah-mudahan ya sekali lagi ya termasuk di antara orang-orang yang menghidupkan malam pada Allah SWT. Nah ini momennya Ramadan pas. Momennya Ramadan pas dilatih oleh Allah SWT untuk kita terbiasa bangun jam 4 lah ya. Kalaupun tidak jam 3 jam 4 atau mungkin di luar Ramadan mungkin setengah 5 barangkali gitu. Tapi hidup malam kita tadi, makna yang kedua, hidup malam kita. Meskipun sedikit, 15 menit, 20 menit, atau 30 menit sebelum subuh gitu. Masya Allah. Ya, 2 rakaat. Ya, yang 2 rakaat kalaupun tidak bisa 4, 6, 8, dan seterusnya. Tapi hidup malam-malamnya. Nah, ini kebiasaan orang-orang beriman, Masya Allah ya. Baik, kita lanjutkan ayat 18. Kanu qalilan minal laili ma yahjaun, ayat 17. Ayat ke-18, wabil asharihum yastaghfirun, Masya Allah. Yang pertama dari karakter orang beriman adalah menghidupkan malam, ya, menghidupkan malam, salat malam. Yang kedua, wabil asharihum yastaghfirun. Dan pada akhir malam mereka memohon ampunan kepada Allah SWT. Mereka memohon ampunan kepada Allah SWT. Ya. Setelah mereka sholat, kemudian mereka beristighfar, memperbanyak taubat kepada Allah SWT. Mengingat dosa-dosa yang pernah kita kerjakan, meneteskan air mata di hadapan Allah SWT. Ya, Masya Allah. Maka sebagian ulama mengatakan ini lebih baik daripada baca Quran. Ya. Khusus di waktu sahur. Ya, khusus di waktu sahur. Wabil asharihum yastaghfirun. Ya, khusus di waktu. Tentu kalau ditanya pada umumnya zikir yang paling utama adalah zikir baca Quran. Tapi waktu itu, waktu sahur itu, waktu yang terbaik adalah beristighfar kepada Allah SWT. Memohon ampun kepada Allah SWT. Ya, bukan untuk apa namanya, dibenturkan ya. Tapi ada memang waktu-waktu yang khusus memang untuk amal itu. Ya, khusus untuk amal itu. Ya, secara umum Quran adalah wirid zikir terbaik. Tapi di waktu sahur maka yang paling bagus adalah kita beristighfar kepada Allah SWT. Memohon ampun kepada Allah SWT. Ya, ya, saya punya dosa banyak gitu ya. Ternyata masih Allah tutup aib-aib saya. Ya, kalau bukan ini karena Allah SWT tidak akan terjadi. Gitu. Maka ada ulama mengatakan seandainya dosa ini mengeluarkan bau busuk, ya,
maka mungkin 5 meter, 10 meter, ya, orang tidak akan berani mendekat kepada kita. Masya Allah. Ini bukan kehebatan kita, hanya Allah saja yang tutup aib kita gitu. Belum kalau Allah tampakkan, selesailah kita. Ya. Tidak akan ada orang yang mau. Dia tidak akan ketemu tim pentur dan seterusnya. Nah, masya Allah. Ya maka jangan dibuka aibnya, masya Allah. Sekarang orang sosmed gitu mudahnya mereka buka aib sendiri padahal Allah sudah tutup. Itulah seburuk-buruk orang. Gitu. Ya. Dengan bangganya mereka posting di sosmed mereka aib mereka. Ya. Yang itu di-share kemana-mana bisa ribuan kali di-share. Meskipun nanti sudah bertaubat, dampak sosmed jangka panjang itu yang tidak terpikir. Entah anak mereka, keturunan mereka nanti, ya, yang melihat, menonton itu. Ah, ternyata ibu saya pernah begini, bapak saya pernah begini. Padahal mereka sudah bertobat sebenarnya. Tapi kita tidak, kadang-kadang kesenangan sementara membuat kita lupa jangka panjangnya. Ya, nah, ya ini kita bertobat kepada Allah SWT di waktu sahur. Kita maksimalkan waktu sahur ini, ya zikir istighfar ya pada Allah SWT. Kalau Rasulullah SAW tidak kurang dari 70 ya, atau mungkin di hadis yang lain 100 kali, ya kita usahakan istighfar kita ini bisa 70, 100 atau lebih bahkan. Nah, buah istighfar tentu sangat banyak ya, bahkan Allah sebut secara gamblang ya, secara langsung di surah Nuh ya. Ya, ayat yang ya. Di surat Nuh Allah sebutkan ya, fakul tustaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis sama'a 'alaikum midrara. Maka kalau kita banyak dosa ini ya istighfar gitu. Pengen murah rezeki, mudah rezeki, istighfar gitu, Masya Allah. Mohon maaf, ingin punya keturunan anak ini Allah sebutkan minta supaya kita istighfar. Ya, hujan tidak kunjung-kunjung turun, Allah suruh kita istighfar banyak-banyak. Ya. Kalau sholat istisqa kan, sholat minta hujan itu yang dianjurkan adalah bertaubat, ya. Disuruh kita beristighfar kepada Allah SWT. Baik, waktu kita 4 menit lagi, kita lanjutkan kalau gitu ya. Wabil asharihum yastaghfirun. Terakhir ayat 19, wa fi amwalihim haqqul lisa'ili wal mahrum, ya. Dan pada harta benda mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak meminta. Masya Allah. Ya, kita dilatih untuk bersedekah, ya, berlatih untuk berinfak. Dan sekali lagi Ramadan momen yang sangat pas tepat untuk melatih diri kita menjadi orang yang suka atau gemar bersedekah. Masya Allah. Ini Allah ya, uh, ya hikmah Allah lah kita mengkaji ayat ini pas sekali dengan Ramadan. Mudah-mudahan kita tiga karakter ini sangat pas dengan Ramadan. Ya, sedikit tidur di waktu malam, kemudian istighfar dan melatih untuk bersedekah, berinfak, gitu, Masya Allah. Ya. Dan tadi dua ayat pertama, ayat yang sebatas 17 dan 18 adalah ini kesolehan secara pribadi, ya, salat malam dan istighfar. Nah, yang ketiga ini adalah kesolehan secara sosial. Fi amwalihim haqqul lis-sa'il wal mahrum. Ya, berinfak, bersedekah. Di surah yang lain juga sama kurang lebih ya, tentang kesolehan pribadi dan sosial di Ali Imran ayat 133 134. Ya, karakter orang yang bertakwa juga, ya. Karakter orang yang bertakwa juga. Uiddat lil muttaqin. Apa bunyi ayat itu ya? Eh, Karakter orang yang bertakwa ini sekali lagi tidak terlepas pada kesolehan secara pribadi. Ihsan yang saya sebut tadi ada dua, ihsan kepada Allah SWT dan ihsan kepada makhluk Allah SWT. Ya, inilah kita berbuat ihsan kepada sesama kita. Ya, ada orang yang membutuhkan, ada orang yang perlu bantuan kita, baik materi maupun non materi tentunya ya. Ya, sedekah kan maknanya luas ya, baik itu materi maupun non materi. Ya, bahkan meminggirkan duri di jalan kita anggap masya Allah itu keterusan adalah sedekah. Ya, suami berbuat baik kepada istrinya dan seterusnya banyak lah. Ya, berbuat baik. Ya, kebaikan-kebaikan ini pentur luar biasa masya Allah. Ya. Ya. Orang miskin yang minta maupun yang tidak meminta. Ya. Orang miskin yang meminta maupun yang tidak meminta. Al-mahrum. Ya. Orang yang menjaga izzahnya, kemuliaannya dengan tidak meminta. Meskipun mereka sangat butuh. Tapi mereka tahan dirinya dari meminta. Ya. Menjaga kehormatan diri mereka. Nah ini yang harus kita cari ini ya. Orang-orang yang tidak meminta, ahli ibadah, ahli takwa. Ya. Tapi menahan diri mereka dari meminta-minta. Masya Allah. Al-mahrum. Ya. Maka perlu kita latih sekali lagi latihan ini agar kita ya sama sholat malam juga perlu dilatih ya. Semua ibadah ini perlu dilatih. Kadang-kadang awalnya kita paksa gitu ya.
Maka kata para ulama tidak akan mencapai kenikmatan dalam ibadah kalau tidak diawali dengan paksa, paksa dulu. Siapa yang bisa membantu kita kira-kira bangun sholat subuh, bangun di waktu sebelum sholat subuh kalau tidak kita awali dengan paksa-paksa. Bahkan mungkin orang tua kita dulu paksa-paksa. Akhirnya kita terbiasa dan akhirnya alhamdulillah bisa mencapai yang namanya kenikmatan gitu dalam ibadah. Mudah-mudahan ini bermanfaat ya. Eh, Ya, apa yang saya sampaikan ini yang benar datang dari Allah SWT. Kalau ada kurang mohon saya diluruskan ke kakak-kakak semuanya, Ustadz Fainal, Ustazah Wahida, Ustazah Funa, dan ya, yang lain tim Pentur. Saya mohon maaf atas segala kekurangan karena waktu terbatas. Saya akhiri subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih sangat luar biasa sekali ya untuk tadabur pada pagi hari ini. Bagaimana eh, tadi Ustadz Wawansah menjelaskan tentang ciri-ciri dari orang bertakwa itu sendiri. Sangat banyak yang bisa saya ambil tentunya karena dari ayat 15 sampai 19 memiliki nilai-nilai yang secara khas sudah dijelaskan oleh Kak Wansyah tadi. Bagaimana orang-orang bertakwa itu dalam Al-Quran surat ayat 15 yaitu yang berada di dalam taman-taman surga dan mata air. Kemudian ridho terhadap ketentuan Allah, sedikit tidur pada waktu malam, akhir malam mereka memohon ampun, dan yang terakhir itu kiat kita untuk bersedekah atau berinfak. Nah, menarik sekali di ayat yang terakhir ya, Ustadz. Tadi menjelaskan tentang bahwa kita sebagai manusia ini harus ihsan dengan sesama makhluk. Salah satu cara kita dengan ihsan yaitu dengan bersedekah dan berinfak. Nah, kemudian saya teringat ya, Ustadz, saya sebagai mahasiswa ya, mahasiswa, kemudian dia yang namanya mahasiswa ya, Masya masih meminta kepada orang tua lah gitu kan, uang dan sebagainya gitu kan. Nah, eh, satu sisi nih, Ustaz, sekarang kan apalagi di bulan Ramadan ini banyak sekali nih tersebar tersebar player-player sedekah, berimpak, mengajak kita bersedekah dan berimpak. Tapi saya lihat dan menjadi permasalahan teman-teman saya juga, kadang kita mikir gimana cara kita berimpak bersedekah, tetapi kita masih banyak kan nih yang datang nih sedekah, banyak yang datang informasi pamflet-pamflet, ayo sedekah, ada remaja sini, ada remaja masjid sana gitu. Sedangkan kita yang dikasih ini misalkan masih meminta kepada orang tua. Nah, menurut Ustadz sebagaimana ya, sebagai mahasiswa ya, selain kita bersedekah dengan uang itu sendiri, bagaimana sih caranya kita untuk berpartisipasi gitu dalam dalam informasi-informasi sedekah tersebut tanpa banyak mengeluarkan uang atau sebagainya. Itu menjadi permasalahan kita di mahasiswa. Baik, Ustaz, mungkin itu menjadi pemantik dulu pada pagi hari ini. Silakan, Ustaz. Masya Allah ya. Ya, semoga kita menjadi orang-orang yang suka bersedekah gitu. Allah berikan harta yang banyak untuk bersedekah. Sebagaimana Utsman bin Affan yang membiayai perang Tabuk, Masya Allah. Kalau dihitung kata ahli sejarah itu bisa 4 miliar itu. Perang Tabuk 4 miliar. Bagaimana tuh uang 4 miliar ya? Atau Abdurrahman bin Auf atau sahabat-sahabat yang lain kita kenal kekayaannya tapi gemar bersedekah. Kak Hayati dan teman-teman yang lain barangkali nanti bisa dibantu jawab juga. Eh, ada kisah menarik lah ya yang sering diulang oleh para guru-guru kita ketika Ramadan ini, yaitu tentang seorang sahabat yang mohon maaf miskin gitu ya. Ada sahabat yang miskin, ada sahabat yang punya kemampuan harta yang lebih. Datang kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, gimana ini? Ya, kami sholat, mereka juga sholat, maksudnya orang kaya sholat. Ya, pahalanya sama aja kita ini, maksudnya ya hitung sama gitu. Tapi mereka punya harta untuk kelebihan mereka berinfak. Kita tidak dapat ini keutamaan sedekah berinfak. Ya. Nah ini masya Allah sahabat luar biasa semangat dalam amalnya semangat luar biasa. Mereka qiyamul apa kita qiyamul mereka juga qiyamul. Tapi kita tidak bisa punya harta, tidak punya harta untuk bersedekah. Gitu.
ya maka subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar adalah sedekah kata Masya Allah. Makanya saya sampaikan tadi sedekah ini maknanya luas gitu. Maknanya luas ya. Bisa dengan ucapan tahmid, tahlil, tasbih dan seterusnya. Itu bagian dari sedekah. Membantu orang atau kalau ada flyer-flyer yang tadi kita anggap sebagai kita tahu kebenarannya ya, kita sebar flyer itu maka insya Allah itu bagian dari sedekah. Meskipun sekali lagi kita tidak punya kemampuan secara materi barangkali untuk membantu, tapi menyebarkan kebaikan bukan itu termasuk sedekah. Menyingkirkan jalan itu surga. Berkata baik adalah sedekah. Jadi sangat sangat luas lah makna sedekah ini. Eh, Sehingga sekali lagi semua orang bisa bersedekah. Semua orang bisa bersedekah. Ya. Tidak terkecuali pada orang-orang yang punya harta saja. Ya. Bisa bersedekah. Sekali doa, mendoakan orang lain juga termasuk sedekah. Segala bentuk kebaikan adalah sedekah. Ya, Masya Allah. Nah, ini ibadah ini maknanya ibadah sekali lagi ya, luas sekali. Ya, tidak terbatas hanya pada hal-hal tertentu. Yang mudah-mudahan kita semuanya bisa gitu ya. Nah, menyebarkan flyer kebaikan, apalagi sekarang sosial media buat apa namanya flyer tentang kebaikan aja share di sosmed gitu. Tentu ini kita tidak berbicara niat. Kalau niat sudah pasti harus benar gitu. Bagian dari sedekah berkata baik bahkan mungkin 30 menit apa 30 detik potongan apa namanya kata-kata motivasi mutiara bisa jadi sedekah gitu tentu diiringi dengan niat yang benar membantu orang lain mengangkat barangnya dan seterusnya adalah bagian dari sedekah yang bisa kita kerjakan dan kita semua sekali lagi bisa melakukan itu ya bisa melakukan itu ya, semua pun baik laki-laki perempuan ya bisa mengerjakan itu semua zikir ya apalagi mohon maaf yang sudah berkeluarga ya candaannya pun jadi bersedekah masya Allah gitu kan ya menghibur membantu keluarganya adalah bagian dari sedekah. Nah, sekali lagi ya sangat luas makna sedekah ini ya ya karena kita tidak punya kemampuan secara finansial ya barangkali belum bisa memberikan bantuan finansial tapi kita bisa melakukan yang lain tenaga pikiran ya bisa kita pakai untuk menjadi alat untuk bersedekah kepada Allah SWT. Saya kira itu Kak Hayati kalau menurut saya. Baik, terima kasih Ustadz. Sangat jelas sekali ya bagaimana konteks sedekah ini tidak hanya bentuknya finansial, tetapi sekitar share flyer juga ternyata merupakan bentuk untuk menebar kebaikan itu atau men-share kebaikan tersebut. Barangkali kan dari kita share itu ada yang terketuk dan dialah yang memiliki Tuh, kecukupan finansial kemudian menyumbangkan atau menyedekahkan uangnya tersebut. Terima kasih Ustadz. Sangat jelas sekali. Untuk pertanyaan selanjutnya mungkin teman-teman tim dari Pentur dan teman-teman romantis ada yang ingin atau mengajukan, mau menambahkan barangkali. boleh menambahkan Saza juga, Alisa. boleh menambahkan juga kepada pertanyaan yang tadi ya, atau ada yang mau mengajukan pertanyaan juga boleh, silahkan. Baik, Kanda. Baik, sepertinya belum ada ya, karena hari ini hari Senin juga ya, ternyata. Ya, hari Senin tadi juga ada beberapa tim yang tidak bisa join karena sedang siap-siap untuk pergi sekolah, pergi ke kampus, dan ada yang siap-siap untuk pergi bekerja. Baik, terima kasih Ustaz. Mungkin sampai ini ya untuk materi kita, tadabbur kita, atau tadabbur Al-Quran kita pada pagi hari ini. Sedikit yang saya sampai sedikit kesimpulan yang bisa saya ambil tadi dan benar-benar em, membuka insight saya kepada kalimat yang sangat penting saya garis bawahi tadi dari Kak Wansyah bahwa orang bertakwa itu tidak tidak hanya selalu melakukan kebaikan yang namanya kita manusia, tetapi ternyata orang bertakwa itu ketika dia melakukan dosa maka dia langsung beristighfar dan sebagainya. Jadi kadang ya konteks takwa itu harus kita selalu baik 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 karena kita manusia kan kadang
tidak luput dari kesalahan itu sendiri, dan ternyata itu membuka insight saya bahwa ternyata oh seperti ini, ketika kita melakukan dosa kita harus langsung balik kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan itu merupakan catatan bagi kita semua dan muhasabah bagi kita semua untuk menjadi lebih baik lagi dari hari ini ke hari setelahnya, bahkan setelah kita menerima materi pada pagi hari ini, insya Allah ya, segala pesan-pesan yang termuat dalam Quran Surat Az-Zariyat dari ayat 15 sampai ayat 19 bisa membawa kita dan Allah ridho untuk menempatkan kita di surganya nanti dan berkumpul bersama teman-teman semua, dan tentunya mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Amin. Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Marilah kita tutup tadabbur Al-Quran pada malam hari ini dengan sama-sama melapaskan basmalah dan dengan sama-sama melapaskan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil Alhamdulillah alamin. Rabbil Alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, Terima kasih.